Sekarang kita lanjutkan materi kita mengenai angka penting dan notasi ilmiah. Ini materinya gampang ya sebenarnya. Ini part 7 kita bahas. Ini materi terakhir di bab pengukuran. Oke, kita sekarang membahas angka penting. Jadi angka penting itu ada beberapa aturan. Ini ada 5 nih. Saya ambil dari source-nya dari sini. Menurut saya ini tidak harus dihafal. Tapi kalau kamu sering latihan, pasti nanti akan dapat feel-nya gitu loh. Ini jumlahnya berapa? Karena kalau dihafal ya panjang banget gitu loh, banyak sekali gitu ya. Saran saya ya dihafal boleh, tapi maksud saya kalau kamu sering ngerjain, pasti ini akan lebih gampang. Yang pertama untuk aturan angka penting adalah semua angka yang bukan 0 itu merupakan angka penting. Jadi misalnya angka 12.678 kayak gini ya. Berarti itu ada 5 angka penting, yaitu 1, 2, 6, 7, dan 8 gitu. Jadi yang enggak 0, semua angka yang tidak 0 itu angka penting. Ini kalau kamu bisa punya angka 112 itu ya berarti 3 angka penting, berarti 1, 1, 2 kayak gitu ya. Jadi aturan yang pertama adalah semua angka yang tidak 0 itu merupakan angka penting. Gampang yang ini. Yang kedua adalah pelan-pelan bacanya. Angka 0 di belakang angka bukan 0 tidak termasuk angka penting, kecuali diberi tanda khusus atau garis bawah. Jadi angka 0 berarti 0 di belakang angka bukan 0 berarti selain angka 0 gitu, itu tidak termasuk angka penting. Pelan-pelan dicernanya. Angka 0 di belakang angka bukan 0. 120 nih. Berarti ini ada 0 kan. Nah, ini angka 0 di belakang apa? Di belakang angka 2. Angka 2 ini adalah bukan 0 kan. Berarti 0 di sini itu tidak termasuk angka penting. Jadi 120 itu cuma ada 2 angka penting, yaitu 1 dan 2. Ingat kata-katanya dipahami pelan-pelan. Angka 0 di belakang angka bukan 0. Terus berikutnya nih. Kalau 120 tapi bawahnya saya kasih garis bawah kayak ini, saya beri tanda. Maka angka pentingnya menjadi 3. Sama-sama 120 nih. Cuman yang satu di garis bawah, yang satu enggak. Kalau ada tanda garis bawah seperti ini, maka nolnya itu dimasukkan menjadi angka penting. Sehingga ini menjadi 3 angka penting, yaitu 1, 2, dan 0. Maksudnya 1, 2, dan 0 gitu. Contoh berikutnya nih, misalkan ada angka 40.700 gitu. 40700. Nggak usah bingung gitu. Lihat dulu angka 0 di belakang angka bukan 0 kan? Berarti ini ada 2 angka 0 nih. Di belakang angka bukan 0, di belakang 7. Oh, berarti 2 0 yang di belakang ini itu adalah tidak angka penting. Makanya angka penting adalah 4, 0, dan 7. 4, 0, dan 7. Itu rule yang kedua. Ya. Nah, sekarang rules yang ketiga. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Nah, ini saya kasih guidance warna-warna gitu supaya Anda itu mudah ingetnya gitu. Yang ini itu adalah terletak di antara angka bukan 0 itu merupakan angka penting. Contoh 40700. 20 di belakang ini tidak angka penting karena dia terletak di terletak di belakang angka bukan 0. Ini tuh adalah aturan yang kedua tadi. Nah, yang aturan ketiga adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Berarti 0 yang di sini terletaknya kan antara 4 dan 7. Berarti itu termasuk angka penting. Maka angka pentingnya menjadi 3 angka penting, yaitu 4, 0, dan 7. Nah, itulah sebabnya dari awal saya bilang ini kalau kamu hafalin pusing kamu. Tapi kalau kamu sering latihan soal dan kamu pahami maksudnya apa, ini kamu nanti tiba-tiba itu ketika ngelihat angka itu langsung tahu, oh ini tuh gara-gara ini gara-gara ini. Karena kalau mau dihafalin kalimatnya juga susah gitu. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 kayak gitu kan susah gitu. Kemudian yang keempat, atau yang keempat, angka 0 di depan angka bukan 0 tidak termasuk angka penting tuh. Angka 0 di depan angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Misalnya ada angka 0,0065. Nah, ini ada angka 0 tapi terletak di depan angka bukan 0. Berarti terletak di depan angka bukan 0 nih. Ini kan 00 di sini tuh terletak di depan 6 gitu kan. Berarti terletak di depan angka bukan 0. Oh, berarti ini bukan angka penting. Berarti yang cuma angka penting itu cuma 6 dan 5 saja. Ya. Terus yang terakhir adalah angka 0 di belakang tanda desimal dan ini kata kuncinya dan nih. Di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi kalau ada 5,600 gitu kan, berarti kan ada angka 0 di belakang tanda desimal nih. Nah, dia mengikuti angka bukan 0, dia mengikuti angka 6 gitu kan. Oh, berarti ini termasuk angka penting. Jadi menjadi
5, 6, 0, dan 0. Beda kalau ini seperti ini. 40700 nggak ada komanya. Berarti 0 yang di belakang ini tuh tidak termasuk angka penting. Tapi kalau ada koma dan belakangnya ada 0 dan 0 ini di depannya angka bukan 0, maka ini termasuk angka penting. Nah, ini harus dibaca berkali-kali ya. Karena angka penting ini mau nggak mau ini harus sering latihan. Kalau nggak sering latihan ya susah ngafalinnya. Nah, ini saya kasih latihan nih. Nah, ini cepet banget nih harusnya nih. Tentukan jumlah angka penting dari bilangan-bilangan berikut. Yang A, 0,000065. Kalau kamu lupa, kamu boleh nyontek yang bukan nyontek sih, boleh lihat yang ada di depan sini. Tapi tadi kamu sudah baca 5 aturan angka penting. Kalau seperti ini, berarti angka 0 terletak di depan angka bukan 0, gitu kan. Berarti ini aturan keberapa? Ini adalah aturan keempat. Angka 0 terletak di depan angka bukan 0, ya kan? Berarti dia tidak termasuk angka penting. Berarti ini angka pentingnya ada berapa? Ada 2, yaitu 6 dan 5. Gampang ya? Oke, kemudian yang B, 120,01. Ini. Kalau kamu udah sering baca aturan yang tadi, kamu masih ingat, oh, ini berarti aturannya adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Berarti itu aturan berapa? Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Aturan ketiga. Ini kayak ini nih, 407. Berarti 0-nya diapit 4 dan 7. Dan ini sama 120,01 gitu kan. Oh, berarti ini diapit antara 2 dan 1 gitu kan. Dan ini ada koma juga, koma depannya bukan angka 0 gitu. Berarti ini semuanya adalah angka penting. Berarti ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 angka penting. Kemudian yang C, 13,00. Hati-hati, berarti ini masuk aturan yang mana? Aturan yang kelima. Angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi ini 13,00 berarti ada dua angka 0 di belakang tanda desimal dan di depannya angka bukan 0. Oh, berarti ini angka penting. Berarti ada 4. 1300. Jadi ini 4 angka penting. Kemudian yang D, gampang banget nih. 10. Ya udah, berarti 1 angka penting. Ikut aturan yang mana? Ini ikut aturan yang kedua. Angka 0 di belakang angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Berarti ini ada angka 0 tapi nggak ada komanya di belakang angka bukan 0. Oh, berarti ini cuma 1. Kayak gitu ya. Sekarang yang E, 390,004 udah pasti ini sama dengan yang B gitu kan. Berarti terletak di antara angka bukan 0. Berarti angka penting kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka penting. Gitu. Ya, jadi angka penting ini sedikit tricky. Jadi kamu kalau sering ngerjain harusnya bisa. Nah, ini yang lebih menarik tuh ini. Perhitungan angka penting. Jadi perhitungan angka penting. Kalau tadi kamu sudah belajar aturan angka penting, gitu kan. Kamu bisa lihat ini gitu. Maka kamu sekarang belajar operasi angka penting. Operasi itu maksudnya penjumlahan dan pengurangan gitu kan, berarti plus minus atau kali bagi kayak gitu. Aturan angka penting, ingat ini tuh harus sering mengerjakan jadi biar ingat gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu aturan yang operasi yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang pertama adalah hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting itu harus memiliki jumlah angka taksiran terkecil dari angka yang akan dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi dulu kamu kan sudah tahu angka taksiran itu gimana ya. Angka taksiran itu tuh yang yang angka di belakang koma gitu maksudnya. Jadi desimal di belakang koma, digitnya. Kan kamu punya angka 120,4 gitu kan. Berarti berapa banyak sih di belakang koma itu maksudnya? Oh, ada 1. Oh, berarti 1 angka taksiran. Kayak gini. Kalau saya minta punya 120,45, berarti ada berapa? 2 angka taksiran. Karena kan di belakang koma itu berapa gitu kan. Nah, hasil penjumlahan atau pengurangan dari dua angka penting ini itu harus mengikuti angka taksiran terkecil. Kata kuncinya adalah terkecil. Contoh soal. Ini ada 210,3 ditambah 53,23 dan ditambah 0,345 gitu kan.
Pelan-pelan. 210,3 itu ada satu angka taksiran, yaitu 3. Setuju ya? Kemudian 53,23 ada dua angka taksiran. 0,345 ada 3 angka taksiran. Kemudian penjumlahannya seperti biasa, kamu jumlahin gitu. Ya, saya jumlahin biasa. Berarti jadi 5, 3 tambah 4, 7, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8. Berarti ini 8,363. Jadi jawabannya adalah ini, 263,875. Tetapi ini belum selesai. Kenapa? Karena tadi kata kuncinya adalah proses operasi penjumlahan atau pengurangan angka penting itu harus melibatkan, atau yang ditulis itu harus yang angka taksiran terkecil. Nah, di sini kamu tahu ada 1, 2, 3 angka taksiran, berarti yang terkecil itu yang mana? Ya, 1 dong. Berarti 263,875 ini kan ada 3 angka taksiran. Tetapi menurut aturan yang tadi, karena masing-masing komponen ini yang paling kecil tuh angka taksirannya 1, maka ini tuh harus diubah menjadi 1 angka taksiran dengan cara dibulatkan. Berarti yang awalnya 3 digit di belakang koma sekarang harus diubah menjadi 1 digit di belakang koma. Nah, caranya gimana? Dengan cara dibulatkan. Maka ini jika dibulatkan akan menjadi 263, nah, dia harus satu angka nih di sini nih, 875. Nah, kamu harus ingat pembulatan itu bagaimana. Jadi pembulatan itu kalau belakangnya itu lebih dari 5 maka dibulatkan naik ke atas. Tapi kalau kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Ini kan yang mau dibulatin ini kan 8 ini nih. Belakangnya berapa? 7. 7 itu lebih dari 5, maka ini dibulatkan ke atas. Maka ini harusnya menjadi 263,9. Kayak gini. Oleh karena itu, jawabannya itu adalah menjadi 263,9. Ya. Kalau nanti kamu jawabnya 263,875 ya salah, karena menyalahi aturan dari angka penting. Gitu ya. Jadi pembulatan udah tahu ya. Terus, ini saya bahas sedikit deh tentang pembulatan. Jadi, pembulatan itu ada dua aturan. Pembulatan. Yang pertama adalah, aturan pertama adalah jika yang dibulatkan itu belakangnya, ini saya singkat aja, belakangnya itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Tapi kalau kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua adalah jika angka yang di belakang itu maksudnya 5 gitu, maksudnya gimana ini saya? Jika yang mau dibulatkan, angka yang mau dibulatkan, nanti saya kasih contoh biar mudah. Dibulatkan belakangnya itu sama dengan 5. Nah, kata kuncinya sama dengan 5 kayak gini. Maka jika depannya ganjil maka dinaikkan. Jika depannya genap maka diturunkan. Nah, pelan-pelan saya kasih contoh ini. Yang pertama, belakangnya lebih dari 5 maka dinaikkan, kurang dari 5 maka diturunkan. Itu gampang, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Misalnya kamu punya angka 126,78 gitu. Mau saya bulatkan di bagian sini. Ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5. Berarti udah sangat gampang. 126, kalau lebih dari 5 berarti dibulatkan ke depan kan? Berarti ini menjadi 8. Kan? Kalau saya punya 126,73 gitu kan, yang mau dibulatkan dari sini. Berarti ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Oh, ternyata kurang dari 5. Berarti dibulatkan ke bawah. Maka 126,7. Ini gampang. Kalau lebih dari atau kurang dari itu gampang. Tapi problem yang kedua adalah jika tepat sama dengan 5. Jika tepat sama dengan 5, maka ada dua aturan lagi nih. Kalau depannya itu ganjil, dinaikkan. Kalau depannya itu genap, maka diturunkan. Contohnya seperti ini. Saya punya 120 gitu kan, 0,45 dan angka 120,55. Ini yang mau saya genapkan di sini. Wah, ini tepat 5 nih.
Ini tepat 5 nih. Ini tepat 5. Jadi ini mau dinaikkan atau diturunkan ya, kan gitu. Kalau lebih kan dinaikkan, kalau kurang kan diturunkan. Tapi ini tepat 5 nih. Berarti kamu harus lihat, kalau di depan 5 itu genap, maka dia diturunkan. Kalau di depan 5 itu adalah ganjil, maka dia dinaikkan. Nah, yang ini di depannya angka 4. Angka 4 itu genap, maka dia harus diturunkan. Jadi 102, bukan diturunkan, maksudnya tetap, sorry. Ini tetap ya, ini tetap. Jadi 120,4. Nah, tetap kayak gini. Ini tetap ya, bukan diturunkan tadi, ini salah, ini tetap. Jadi yang ini 73 itu berarti dihilangin 126,7 kayak gitu. Nah, ini tetap 120,4. Tapi kalau ini 5, depannya ganjil, berarti dia dinaikkan. Berarti ini menjadi 120,6. Nah, itu aturannya. Jadi, saya ulang lagi, kalau dia lebih dari 5 dinaikkan, kalau kurang dari 5 dia tetap gitu. Maksudnya nggak nambah gitu. Ya kayak misalkan kalau 126,89 kayak gitu. Ini 8-nya mau diinin, berarti kan 9-nya lebih dari 5, maka ini menjadi 126,9. Tapi kalau 126,71 gitu kan, maka ini karena kurang dari 5, maka ini tetap 126,7. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tepat sama dengan 5, kamu harus lihat depannya lagi nih. Kalau genap, maka tetap, contohnya 120,4, ini menjadi 120 ya, 4 gitu. Ini 45 ini jadi 120,4 gitu. Kalau 120,55 depannya ganjil, maka dinaikkan 120,6. Jelas ya? Ini penjumlahan dan pengurangan angka penting. Nah, berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Sama, kalau perkalian dan pembagian, itu hasil kalinya itu harus memiliki jumlah angka penting terkecil. Sama kayak tadi. Ini kan tadi kita membahas ini ya, membahas plus minus tadi ya. Yang ini ya, operasi yang plus minus ya. Sekarang kita akan membahas operasi angka penting yang kali dan bagi. Kali dan bagi itu sama, yang diambil itu adalah jumlah angka penting yang terkecil. Kita kunciin gitu. Jumlah angka penting yang terkecil. Kalau yang penjumlahan tadi itu adalah angka taksirannya. Jangan salah, ini saya kasih beda warna nih. Jumlah angka taksiran terkecil. Kalau kali bagi adalah angka penting terkecil. Contoh, 0,548 dikali 0,2. Ingat, 0,548 ini ada berapa? Nah, makanya kamu harus udah paham konsep angka penting. Berarti ini aturan ke berapa? Aturan ke 5. Ya, kalau kamu ingat tadi aturan ke 5 nih. Angka ini ya, pokoknya ada komanya gitu kan, 0, sekian gitu kan. Jadi termasuk angka penting. Nah, 0,548 berarti ada 3 angka penting, yaitu 548. 0,2 berarti ada 1 angka penting ya. Sorry, ini aturan keempat, bukan aturan kelima. Yang 0, itu aturan keempat ya ini. Aturan keempat ya. Oke. Berarti ini adalah 3 angka penting, yang ini adalah 1 angka penting. Berarti hasil kalinya harus mengandung 1 angka penting. Kenapa? Karena definisinya tadi adalah jumlah angka penting itu terkecil. Lah ini ada 1 dan ini ada 3. Berarti yang diambil itu yang 1 angka penting. Prosesnya sama, kamu perkalikan saja seperti biasa. 0,548 dikali 0,2. Ternyata 0,1196 gitu kan. Ini saya tulis di sini. 0,1196. Nah, ini kan ada 4 angka penting. Gitu. Padahal maunya dia harus diubah menjadi 1 angka penting. Kenapa? Karena tadi hasil perkalian itu dari yang terkecil itu 1 angka penting gitu loh. Berarti kamu harus bulatkan. Nah, kalau mau dibulatkan 1 angka penting di sini, maka kamu harus lihat belakangnya kan, yang ini kan. Belakangnya 1 gitu kan. Berarti kurang dari 5. Oleh karena itu, ketika ini dibulatkan ini menjadi 0,1. 0,1. Nah, gampang ya. Jadi aturan pembulatan harus ngerti. Kalau penjumlahan itu dilihat dari jumlah angka taksiran terkecil, kalau perkalian pembagian itu adalah jumlah angka penting terkecilnya. Oke, sekarang kita lanjutkan notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah itu maksudnya apa sih? Ini saya kasih contoh yang paling gampang. Massa bumi itu kalau ditulis itu sekitar seperti ini. 6, nggak tahu ini 6 miliar atau 6 juta atau 6 miliar juta, saya nggak tahu. Pokoknya nolnya banyak banget kayak gini. Terus massa elektron nolnya juga banyak banget seperti ini. Nah, sekarang kamu bayangin.
Kalau kamu di soal atau kamu menjawab sesuatu ditulis seperti ini, panjang banget loh, ya kan? Panjang banget gitu loh. Repot, terus nggak apa ya, nyusahin, dan belum tentu kita hafal kan jumlah nolnya benar atau enggak sebanyak itu kayak gitu. Nah, oleh karena itu untuk memudahkan penulisan. Jadi kata kuncinya itu, untuk memudahkan penulisan angka-angka yang bentuknya aneh-aneh nggak jelas seperti ini, digunakan itu notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu bentuk baku sebenarnya. Bentuk bakunya itu adalah seperti ini, yaitu bisa dituliskan A dikali 10 pangkat N. Jadi kalau ada 00 banyak kayak gini itu tinggal dikali 10 pangkat N. Tapi dengan syarat A-nya itu harus kurang dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Jadi A ini tuh nggak boleh lebih dari 10 ya. Dan nggak boleh kurang dari sama dengan 1. Jadi A ini kalau angkanya 2, 3, 4, 5 itu boleh, tapi nggak boleh 11 gitu, nggak boleh. Nggak boleh 0,8 itu nggak boleh. Pokoknya harus terletak lebih dari sama dengan 1 kali 10 gitu. 1 boleh, karena ini ada tanda sama dengannya gitu. Jadi 1 kali sekian boleh. Nah, kalau seperti ini, lebih enak ditulis, lihat nih ada berapa angka nih nolnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kamu hitung ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3, 24. Berarti di sini tuh ada 24 angka 0. Nah, 24 angka 0 ini bisa kita tulis menjadi 6 dikali 10 pangkat 24. Gitu loh. Kilogram. Jadi yang awalnya panjang seperti ini berubah menjadi seperti ini. Kenapa 6? Karena syarat A-nya itu harus letak antara 1 dan kurang dari 10 gitu. Kalau ini misalkan saya tulis nih, misalkan kan tadi kan 6 kali 10 pangkat 24 itu betul. Tapi kalau misalkan saya tulis 60 kali 10 pangkat 23 sama loh ya. 6 kali 10 pangkat 24 itu sama dengan 60 kali 10 pangkat 23 gitu kan. Sama angkanya. Tapi ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini itu tidak boleh lebih dari 10 atau kurang dari sama dengan 1 gitu loh. Sorry, kurang dari 1 gitu. Jadi kalau kamu nanti misalkan tulis nih yang ini 0,6 dikali 10 pangkat 25, ini sama. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena ini kurang dari 1. 0,6 kan kurang dari 1. Maka nulisnya itu harus antara 1 dan kurang dari 10. Berarti 1, 1,4, 2, 3, 4, 6, 9 boleh, 9,8 boleh, 9,9 boleh gitu. Jadi yang penting jangan sampai 10 dan jangan sampai kurang dari 1. Kayak gitu. Jelas ya? Nah sekarang yang elektron. Oh, udah 22 menit. Elektron ini ada berapa ini? Ini ada 31 nih kalau dihitung. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 kali 3, 30. Nah, ini kan 0,00, 0,911 gitu. Hati-hati ya. 0 yang di sini, 0 dari sini sampai sini itu ada 30. Tapi kamu harus hati-hati kalau sampai 30 seperti itu. Jawabannya seperti ini kan. 0,9 dikali 10 pangkat min 30. 0,911 tadi ya. Terus 9,11 kali 10 pangkat min 31. Mana yang benar? Ini kalau kamu kalikan 10 pangkat min 30 ini cuma 0,911. Ini salah. Kenapa? Karena kurang dari 1 gitu kan. Yang benar ini harus kamu kalikan lagi menjadi 9,11 sehingga 9,11 kali 10, min 31. 10 pangkat min 31. Contohnya seperti ini deh. 0,001 kayak gini. Ini itu bisa saya tulis menjadi 1 kali 10 pangkat min 2. Benar kan? Atau bisa juga saya tulis menjadi 10 kali 10 pangkat min 3 kayak gini. Tetapi penulisan yang kedua ini itu salah. Kenapa? Karena ini itu tidak boleh lebih dari 10 gitu loh. Jadi yang benar adalah ini. Atau saya juga tidak boleh menulis ini menjadi 0,1 dikali 10 pangkat min 1. Ketiga-tiganya ini itu tuh sama sebenarnya angkanya. Cuman ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena ini kurang dari 1. Makanya yang paling benar adalah ini. Gitu. Contoh lagi, 0,2 gini kan. Ini saya tuh bisa tulis menjadi 2 kali 10 pangkat min 1. Gitu. Nggak boleh saya tulis 20 kali 10 pangkat min 1. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini lebih dari 10 kayak gitu. Ya.
Jadi kasus yang ini, kalau kamu cuma kalikan 10 pangkat min 30, dia masih 0,991 nih. Jadi 0,991 kali 10 pangkat min 30. Masih seperti ini. Tapi ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini kurang dari 1. Kan gitu. Makanya, ini tuh harus dinaikkan 1 lagi. Berarti harus dikali 1 lagi menjadi 9,91. Tetapi pangkatnya sekarang adalah 10 pangkat min 31. Nah, kayak gitu ya. Jelas ya. Jadi ini adalah notasi ilmiah. Syaratnya ini 9,11. Ini kok 9,91. Ini 11. Sorry. 9,11. Kayak gini lah ya. Nah, oke ya. Jadi materinya cukup sampai itu. Nah, selanjutnya kita akan ganti mata pelajaran. Kita akan belajar matematik. Kita akan belajar sistem persamaan linear satu variabel. Jadi matematik itu nanti kita bahas sistem persamaan linear satu variabel dan nilai mutlak kalau tidak salah ya. Jadi nanti kita bahas itu. Nanti kalau matematik selesai kita pindah lagi ke fisika kayak gitu ya. Oke, terima kasih.